sebagian besar publik kelihatannya ya masih melihat pemilu ini berlangsung normal-normal saja. Jadi itu yang jadi problem kan sebetulnya. Saya katakan ada perbedaan pandangan di level elit dan di level massa. Ya misalnya di Amerika Serikat itu kan ada istilah kalau sudah dilantik wakil presiden itu dikatakan memasuki 4 tahun masa kesunyian. Oh, gitu ya. Karena jadi tidak ada peran apa-apa gitu, bagi wakil, kecuali kalau presidennya di-impeach misalnya gitu ya. Jalan kesunyian. Jalan kesunyian gitu. Di awal ya paling tidak sampai pertengahan sebetulnya justru masyarakat sipil itu sangat berharap bahwa Presiden Jokowi itu yang mengantarkan demokrasi kita semakin terkonsolidasi. Salah satunya melalui Pilpres atau Pemilu 2024. Jumpa lagi dengan Ruang Publik bersama DDM. Saya untuk kesekian kalinya mengundang dosen FISIP Unpad, Pak Firman Manan. Pak Firman, terima kasih atas kehadirannya. Ini lagi rame nih sekarang perbedaan kebijakan, langkah politik antara presiden dan wakil presiden. Misalnya ketika Pak Jokowi menyampaikan penyesalannya, kekecewaannya terhadap debat terakhir, ya, sampai kemudian meminta format debat dirubah gitu. Nah, di saat yang lain ketika media meminta tanggapan wakil presiden, apa yang dikatakan oleh wakil presiden? Saya melihat debat terakhir ini hidup, bagus gitu. Bagaimana Pak isinya? Nah, kalau isinya saya tidak bisa ngomong apa-apa, tidak etis dong kalau menanggapi tentang isi. Artinya dari situ sudah kita menangkap ada dua sikap politik yang menarik. Nah, kemudian muncul gerakan Nurani Bangsa yang datang ke wakil presiden menyampaikan tadi keprihatinannya atas masalah-masalah kepemiluan yang tidak netral gitu. Ini kan berarti ada upaya sistematis ya dari Pak Wakil Presiden untuk tadi mungkin mengoreksi, mungkin mengingatkan, ya jangan begitulah gitu. Ini sudah berlebihan. Nah, karena itu dia menampung kelompok-kelompok masyarakat yang punya nurani gitu ya untuk ya dikanalisasi gitu, bahwa jajaran eksekutif ini, terutama khususnya wakil presiden ini sepertinya mengiyakan gitu. Gimana? Ya, kalau soal perbedaan sikap dan tindakan politik dari pasangan itu baik presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, itu sudah biasa kita dengar ya kan. Artinya saya ingin mengatakan memang sejak awal, proses awal itu ada semacam tidak ada political chemistry sebetulnya sejak awal. Kenapa itu terjadi ya? Kalau istilah yang sering kita dengar itu misalnya ada kawin paksa. Ketika kemudian pasangan ini disatukan. Ya sama kalau kita ingat kasusnya Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Kiai Ma'ruf. Kan kita ingat ceritanya, last minute itu baru kemudian akhirnya diputuskan Kiai Ma'ruf yang menjadi calon Wakil Presiden. Pada saat itu Prof. Mahfud misalnya sudah siap menggunakan kemeja putih itu yang tidak jadi dia pakai, baru kemarin dia gunakan. Jadi memang sejak awal tidak terbangun political chemistry-nya. Lalu yang kedua, kalau kita lihat juga format sistem presidensial, presiden itu kan sebagai single chief of executive, jadi dia pemimpin tertinggi satu-satunya di eksekutif. Wakil presiden itu bukan sebagai pasangan
yang kemudian berbagi peran, berbagi tugas, berbagi kewenangan. Dia membantu, bahkan kadang-kadang tapi portfolionya kan tidak jelas. Lebih jelas menteri-menteri yang punya portfolio di kabinet bekerja lebih jelas. Jadi dalam presidensial itu kekuasaan itu utuh. Itu ada pada presiden. Di presidennya. Ya. Bahkan misalnya di Amerika Serikat itu kan ada istilah kalau sudah dilantik wakil presiden itu dikatakan memasuki 4 tahun masa kesunyian. Oh, gitu ya. Karena tidak ada peran apa-apa gitu, bagi wakil, kecuali kalau presidennya di-impeach misalnya gitu ya. Jalan kesunyian. Jalan kesunyian gitu. Nah, mungkin juga ini yang dilalui Pak Ma'ruf Amin selama ini. Nggak bisa apa-apa, cuman gunting pita. Betul. Karena kekuasaan sepenuhnya itu kewenangan ada di presiden. Tapi ya itu karena memang desain institusionalnya kan dalam sistem presidensial yang seperti itu. Jadi dalam undang-undangnya itu memang dibolehkan presiden, wakil presiden misalnya punya orientasi yang beda. Nah ini persoalan ketiga kan. Ya tadi karena orientasinya dari awal bisa berbeda ya karena sejak awal bukan satu bukan proses. Chemistry yang ini sejak awal kembali dibangun. kalau kita mengingat di Amerika Serikat kan ada proses konvensi sejak awal. Jadi ada alurnya begitu ya presiden dan wakil presiden. Kalau di sini kan tidak. Nah sehingga dari awal sampai tengah-tengah pemerintahan bahkan di akhir itu mungkin tadi yang dikatakan Kang Deddy punya orientasi politik yang berbeda, punya kepentingan politik yang berbeda. Dan hari ini buat saya ya jelas sebetulnya kepentingan politik Presiden Jokowi terkait siapa yang melanjutkan kepemimpinannya di 2024 itu berbeda. Atau paling tidak ya tidak Kiai Ma'ruf itu tidak dilibatkan sama sekali dalam proses itu. Nah, ketika tidak dilibatkan, ya bisa saja kan sebetulnya ya memang berbeda. Atau ya Kiai Ma'ruf kan sudah tidak lagi dalam posisi memikirkan sebetulnya. Memikirkan proses regenerasi kepemimpinan, suksesi kepemimpinan. Ya biarkan saja secara alamiah. Toh saya sudah selesai membaktikan sebagai wakil presiden, tidak mungkin maju lagi, tidak punya kepentingan apapun. Gitu. Nah berbeda dengan posisi presiden tentu ya. Yang punya jelas punya kepentingan politik, agenda suksesi kepemimpinan di 2024. Nah itu menurut saya semakin menebalkan perbedaan. Ya. Nah sehingga ketika kemudian tadi ya muncul ada gerakan-gerakan gitu yang kemudian agak kritis begitu ya terhadap apa yang kemudian dilakukan presiden, menurut saya menjadi wajar. Tapi ada yang menarik Pak. Ini kan putranya Pak Ma'ruf Amin itu siapa? Azizah atau apa ya? Itu jadi tim advokat atau apa? Ketua Dewan Pembina gitu. Nah, artinya itu anaknya juga gitu kan Pak? Jadi Dewan Pembina itu. Tapi tidak pernah Pak Ma'ruf Amin itu di dalam setiap kesempatan misalnya dukung paslon nomor 3 misalnya. Karena kan Azizah ini tim advokat nomor 3 gitu. Ini kan masih proporsional kan ya Pak ya? Ya itu yang saya katakan bahwa saya tidak melihat Pak Ma'ruf Amin itu punya kepentingan politik yang praktis ya dan pragmatis gitu ya. Untuk kepentingan itu gitu yang sangat praktis sebetulnya kan. Jadi saya pikir dia ya hanya dalam posisi ya sudah menyelesaikan saja tugasnya sebagai wakil presiden. Dan saya kira kita juga perlu melihat Kiai Ma'ruf itu bukan hanya sebagai wakil presiden ya, tapi dia kan juga sosok ulama ya. Dia punya basis lah ya. Ya gitu. Dia punya basis. Ya artinya sebagai ulama itu tentu punya standar-standar etik. Gitu ya. Lalu kemudian juga dia ya pemimpin tidak hanya pemimpin formal artinya ya, dia sebagai pemimpin informal. Dia bagian dari misalnya ormas Islam besar. Nahdlatul Ulama, yang Nahdlatul Ulama pun sendiri kan sudah menyatakan sebagai organisasi mereka dalam posisi netral, gitu ya, tidak menunjukkan keberpihakan. Jadi faktor-faktor itu ya yang saya pikir membuat terlihat berbeda antara apa yang kemudian dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan sangat aktif, gitu ya, menunjukkan keberpihakan. Di sisi lain ada Kiai Ma'ruf yang justru
menunjukkan ketidakberpihakan. Dia hanya dalam posisi, dan menurut saya justru itu yang lebih bisa diterima begitu ya. Bahwa bisa jadi role model ini gitu. Dan mungkin beliau melakukan itu sebagai bagian dari otokritik karena dia orang dalam. Karena saya dengar katanya beliau menjadi sangat mengambil jarak gitu ya kepada Pak Presiden itu karena hari-harinya di istana itu sekarang sudah dipakai oleh tim sukses, tim tertentu gitu, paslon tertentu. Pak. Ini kan semakin tadi sudah benar-benar sangat berlebihan gitu. Ya, dan kekuatan yang dimiliki saya pikir memang lebih banyak pada kekuatan moral. Karena misalnya kalau kita membayangkan agak berbeda dengan Pak JK dulu sebagai wakil presiden masa SBY. Gimana? Betul, wakil presiden, tapi dia kan powerful. Karena di belakangnya ada kekuatan politik besar. Partai Golkar dan menguasai jaringan bisnis. Kan Kiai Ma'ruf tidak mempunyai itu. Jadi saya pikir maka dengan demikian dia mengambil posisi dalam konteks kekuatan moral. Aspek moral. Positioningnya memang moral. Jadi tidak apalagi secara frontal begitu mengkritik presiden dan sebagainya, itu tidak dilakukan. Tapi dia mengambil posisi untuk menunjukkan bahwa dia mengambil posisi yang berbeda lah ya. Apakah ini indikasi semakin terbelahnya kekuatan-kekuatan? Misalnya masyarakat sipil sekarang punya cantolan, figur dan sandaran politik Pak Ma'ruf Amin misalnya gitu Pak. Nah, dengan demikian bisa ada kemungkinan makin membesar kekuatan-kekuatan masyarakat sipil yang kritis ini. Ya, ini kan harus dilihat sebagai bentuk kekecewaan sebetulnya masyarakat sipil, gerakan-gerakan pro-demokrasi misalnya, terhadap apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi di akhir masa kepemimpinannya. Karena di awal paling tidak sampai pertengahan, sebetulnya justru masyarakat sipil itu sangat berharap bahwa Presiden Jokowi itu yang mengantarkan demokrasi kita semakin terkonsolidasi. Salah satunya melalui Pilpres atau pemilu 2024. Jadi tidak ada bayangan sama sekali sebelumnya bahwa apa yang terjadi hari ini. Nah, itu yang membuat tentu semakin kecewa artinya. Nah, ketika kekecewaan itu memuncak, artinya kan Presiden itu tidak lagi bisa menjadi kanal bagi gerakan-gerakan pro-demokrasi. Mereka tidak bisa lagi berharap bahwa presiden yang akan mendorong proses konsolidasi demokrasi ini, membuat etika penyelenggaraan pemerintahan itu berlangsung dengan baik dan seterusnya. Maka kan harus mencari figur lain. Nah, kebetulan saya pikir Kiai Ma'ruf itu hadir di situ. Sebagai kekuatan moral. Sebagai figur yang punya kekuatan moral selain juga sebagai wakil presiden bagaimanapun walaupun tadi tentu kewenangan, kekuasaan penuh itu ada pada presiden. Tapi wakil presiden kan tetap muncul sebagai sosok penting di negara ini. Jadi menurut saya wajar bahwa kemudian proses pencarian figur itu akhirnya salah satunya adalah kepada Kiai Ma'ruf. Dan apakah kemudian itu tadi bisa semakin membesar, bisa saja saya pikir gitu kalau tadi ini kan di sisi lain saya pikir tidak henti-hentinya juga tetap ada proses untuk dari gerakan-gerakan moral itu begitu gerakan-gerakan pro demokrasi itu untuk mengingatkan presiden karena dianggap belum terlambat, masih ada waktu untuk kemudian kembali kepada koridor demokrasi. Tapi kalau kemudian itu tidak terjadi, figur seperti Kiai Ma'ruf, mungkin ada figur-figur lain di luar pemerintahan, itu juga akan menjadi sandaran bagi dan memperkuat artinya karena kan kembali kalau kita bicara gerakan tentu saja kan perlu hadir ada tokoh-tokoh, ada figur-figur yang itu menjadi sandaran. Nah, apakah Kiai Ma'ruf itu nanti akan bisa muncul begitu
sebagai salah satu figur. Ya prosesnya kita lihat mulai terjadi gitu ya, dengan tadi Kiai Ma'ruf menunjukkan perbedaan sikap, ada kelompok-kelompok yang justru juga membangun komunikasinya dengan Kiai Ma'ruf dibandingkan dengan tokoh yang lain. Kayaknya mungkin tidak elok ya, dia wakil presiden tetapi terus mengingatkan misalnya, kan mestinya ya etikanya kira-kira presiden tentu karena wakil presiden pembantu ya saling menunjang, saling apa. Nah mungkin karena bisa jadi karena wah kalau di dalam terus, wah kalau tetap statusnya sebagai wakil presiden, maka tidak leluasa untuk tadi misalnya katakanlah ya sudah istilahnya kalau Quran mah buta dan tuli itu gitu diingatkan di ini ya sudah tidak bisa lagi. Maka kemudian jalan yang lebih efektif misalnya tiba-tiba wakil presiden itu mengundurkan diri. Kalau itu apa yang terjadi, Pak? Ya, saya pikir ada akan terjadi semacam delegitimasi secara politik maupun secara etik sebetulnya. Bagaimanapun Pak, tentu seorang wakil presiden, kalau ya kita asumsikan kemudian seorang wakil presiden itu mengundurkan diri, pasti kan ada problem besar. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Gitu. Nah jadi pasti akan terjadi, saya pikir itu. Dan apakah kemudian itu akan semakin menguatkan ya gerakan-gerakan apapun ya sebetulnya yang mengkritik presiden begitu ya, yang kemudian melihat sikap tindakan politik presiden itu sudah tidak lagi dalam koridor demokrasi, ya akan semakin menguat. Karena ini di dalam saja begitu ya, ternyata sudah ada penyikapan seperti itu. Walaupun ya tentu ini perlu kita lihat apakah kemudian akan ada tindakan ekstrim seperti itu yang jadi misalnya tadi ternyata jurdil itu jujur dan adil, netral, misalnya ASN dan para pejabatnya, ternyata itu sama sekali tidak dihiraukan. Pokoknya gimana caranya menang, kan gitu Pak. Begitu banyak pelanggaran segala macam gitu. Nah, mungkin momentum baik para menteri maupun Pak Wakil Presiden untuk mengundurkan diri itu bisa jadi sebelum hasil Pilpres didapat atau setelah. Kenapa? Karena di awal sebelum hasil Pilpres didapat, ini kan prosesnya sudah tidak legitimate, tidak fair dan lain sebagainya. Apalagi tadi pas hasilnya menang dengan segala cara sampai terjadi keributan segala macam. Bisa jadi di situ momentum yang dilakukan oleh wakil presiden, oleh para menteri yang teknokratis itu gitu. Nah, apa yang bakal terjadi ketika tadi wakil presiden mengundurkan diri, menteri-menteri teknokratis itu mengundurkan diri, bahkan mungkin ada menteri dari partai pun mengundurkan diri, gitu Pak. Ya, kalau menurut saya perlu dilihat dari dua sisi. Pertama dari sisi elit, kemudian dari sisi massa. Nah ini yang kadang-kadang bisa nyambung dan bisa tidak nyambung, dan itu kan menentukan efektivitas. Kalau ini disebut sebagai sebuah gerakan misalnya, kemudian ada gerakan yang ternyata kemudian menjadi semakin masif. Nah, misalnya kalau diasumsikan terjadi pengunduran diri dari sebagian anggota pemerintahan, ya ini kan tentu alasannya mereka tidak ingin menjadi bagian atau bertanggung jawab terhadap proses yang dianggap tidak cacat moral gitu ya. Cacat moral gitu ya, cacat etik dan seterusnya. Nah, kalau dari kacamata elit dengan sekian banyak gerakan demokrasi yang muncul itu ya, gitu kan. Kan sebetulnya kita sudah bisa melihat gitu ya, bahwa itu akan ditangkap sebagai sebuah momentum.
Nah, tapi ini yang belum terlihat di level massa sebetulnya. Kan nanti misalnya kalau hasilnya itu katakanlah tidak jurdil gitu, kan terjadi chaos kan Pak. Jadi kan illegitimate tuh. Nah, itu kan bukan soal massa, itu akan otomatis paling tidak massanya misalnya yang paslon sekarang yang kalah itu misalnya 1 dan 3, Nasdem misalnya dengan perangkat-perangkat masanya itu PDIP gitu, dengan sekoci-sekocinya gitu, kan bisa bergerak kan, dan itu bagian dari massa kan Pak? Ya, pertanyaannya kan memang apakah kemudian mobilisasi itu kemudian bisa secara efektif dilakukan di level akar rumput. Itu yang saya maksudkan. Sejauh ini terus terang saya belum melihat itu. Karena sebagian besar publik kelihatannya ya masih melihat pemilu ini berlangsung normal-normal saja. Jadi itu yang jadi problem kan sebetulnya. Saya katakan ada perbedaan pandangan di level elit dan di level massa. Ya contoh paling konkret misalnya kasus pencalonan Gibran. Ya. Kalau kita tanyakan kepada elit-elit termasuk yang bagian dari civil society gitu ya, penggiat demokrasi, hampir semua sudah sampai pada kesimpulan ya ada pelanggaran etik di situ gitu ya. Tapi kemudian apakah itu menjadi problem besar di level massa di tingkat akar rumput? Ini kan yang tidak. Nah, makanya tadi bagaimana kemudian sinyal-sinyal itu bisa ditangkap di level massa, karena itu yang saya pikir terjadi misalnya ya, kalau kita mau membandingkan dengan apa yang terjadi di tahun 98 gitu ya, bahwa keresahannya memang bukan hanya lagi di level elit tapi sudah di tingkat massa misalnya begitu. Ya kan pada saat 98 pun yang disebut massa itu massa tidak keseluruhan, ya, betul. Sampai akar rumput betul. Betul. Tapi yang dimaksud adalah mahasiswa ya, yang masif betul. Gitu ya. Nah mungkin ini yang berbeda dengan 98. Tetapi kalau tadi ketidakjujuran pemilu dan delegitimasi soal moralitas segala macam, nah mungkin nanti akan menemukan momentumnya. Mungkin tidak, meskipun mungkin tidak persis sama kekuatannya, tapi sirkulasi elit, konflik elit itu terjadi ya memang terbatas gitu ya, terbatas. Tapi basis massa baik ya Nasdem, partai-partai itu, PDIP dan kekuatan-kekuatan lain masyarakat sipil mungkin lebih menggelembung gitu ya nanti kalau ada momentum ya ini semakin nyata gitu. Semakin istilahnya mah teuing-teuingeun lah mencek orang Sunda. Sebenarnya mereka bisa mengkonsolidasikan diri. Kan ini juga yang harus kita lihat begitu ya ke depan. Apakah kemudian ya kuncinya kan kemudian kekuatan-kekuatan demokrasi itu kalau kemudian mau melakukan gerakan-gerakan yang konkret gitu ya, melakukan perubahan, ya memang kan proses konsolidasinya yang harus betul-betul terjadi. Nah, jangan justru maksud saya jangan sampai justru menjadi kontraproduktif gitu. Karena hari ini kan kita juga masih melihat ada upaya-upaya untuk kemudian justru mendelegitimasi gerakan pro demokrasi itu gitu ya. Misalnya contoh ya mengatakan bahwa isu pemakzulan presiden itu ya kan ada isu itu, isu pemakzulan presiden itu orang-orang yang sudah mau kalah saja, konsisten yang mau kalah memunculkan isu itu. Nah, itu kan isu-isu seperti itu juga kemudian tidak memberikan nilai positif sebetulnya. Ya itu sebenarnya counter isu ya atas kelompok yang memiliki kepentingan yang lain gitu. Ya itu belum apa-apa sudah merasa kalah, jadi dimunculkanlah itu pemakzulan seperti benar. Salah satu contoh. Itu muncul kan, pasti akan terus muncul narasi-narasi tandingan seperti itu. Nah, bagaimana makanya itu yang maksud saya kalau kemudian memang gerakan ini semakin masif, bahkan tadi ya secara ekstrim ada momentum di mana terjadi pengunduran diri sebagian anggota kabinet, bagaimana itu bisa ditangkap
sebagai memang ini soal perjuangan demokrasi, perjuangan nilai gitu ya. Bukan soal-soal yang menyangkut kepentingan politik. Kepentingan politik dalam konteks pragmatis gitu ya. Tadi akan selalu dikembalikan bahwa persoalan ini soal pertarungan politik nih gitu. Ini pertarungan politik 2024. Ya, kelihatannya harus ada ya kelompok lain yang bisa menyeimbangkan informasi, mana informasi yang menjadi bagian dari propaganda, yang di dalamnya ada kepentingan-kepentingan sesaat gitu, kepentingan partai lah, kepentingan apa gitu. Nah, lalu ada sekelompok orang yang tadi mengkritisi itu untuk tadi mengambil jarak mana itu kepentingan umum, kepentingan publik, kepentingan nasional, dan mana kepentingan yang subjektif dan jangka pendek gitu Pak. Sehingga lebih jernih lah. Memang kan tidak bisa berharap ke seluruh akar rumput. Betul, ya. Ini kan politik tuh elit lah gitu ya. Jadi minimal di level menengah gitu ya. Sampai level menengah orang sadar, oh ini udah melampaui batas misalnya. Ini ya masih fair atau apa. Saya kira proses ini akan bisa berjalan dengan baik gitu. Kalau tadi memang kekuatan-kekuatan sipil itu makin menguat dan mengingatkan. Ya seperti tadi yang gerakan kultura, hati-hati, netral lah, jujurlah dan segala macam. Masa sih tidak berubah? Tapi kalau tidak berubah juga dan sudah makin berlebih-lebihan, kan rakyat punya cara sendiri. Atau kelompok menengah minimal punya cara sendiri. Sama seperti dulu kan sejarah Pak SBY yang nobody gitu. Tapi karena tadi diperlakukan ya seperti tidak adil gitu ya. Kan jadi berubah tuh kan Pak gitu. Afiliasi, emosi rakyat ya gitu. Ya artinya karena ini kan kontestasinya sudah berjalan, bahkan sudah akan masuk tahap akhir. Saya pikir kontestasinya dibiarkan saja. Yang penting kan menjaga kontestasi itu berlangsung secara adil, secara bebas. Tidak ada cawe-cawe, tidak ada kecurangan. Pihak-pihak instrumen negara yang harusnya netral tidak berpihak ya tidak menunjukkan keberpihakan. Nah itu kan yang tadi menjadi peran dari gerakan besar pro demokrasi itu. Nah, yang penting kan kenapa begitu? Satu, nanti siapapun yang terpilih memang adalah tentu harapannya kan yang terbaik begitu di antara ketiga kontestan itu, dan menang tidak melalui cara-cara yang tidak baik begitu ya. Tidak demokratis ya, lah. Tidak demokratis. Tapi yang kedua, tapi juga begini karena menurut saya kan Deddy kan karena ini kontestasinya sudah berjalan, begitu ya. Kalaupun ada proses-proses yang kemudian dianggap tidak ideal, ya, bahkan melanggar value demokrasi, gitu ya. Kan kita tidak tahu juga hasilnya seperti apa. Sehingga kan gerakan demokrasi ini perlu nafasnya panjang maksudnya. Jadi tidak bisa kita membayangkan tadi misalnya begitu ya, bahkan sebelum tanggal 14 Februari gerakan ini sudah bisa berhasil mengembalikan. Ini kan konteksnya kita mau mengembalikan demokrasi Indonesia kembali kepada realnya. Ya berhadapan dengan kekuatan yang juga besar sebetulnya. Gitu. Tidak gampang. Tidak mudah gitu ya. Jadi waktunya terbatas gitu ya. Berhadapan juga dengan kekuatan yang besar. Jadi tidak ada jaminan bahwa kemudian itu bisa efektif dalam waktu dekat. Nah, maka kan perlu ada juga membayangkan bahwa ini sebuah gerakan yang berlangsung tidak hanya jangka pendek gitu. Selain ya kalau kita bicara demokrasi, demokrasi kan selalu naik turun ya, siapapun. Artinya kekuatan-kekuatan seperti itu ya tetap harus hadir gitu. Karena tidak ada jaminan. Siapa yang membayangkan Presiden Jokowi akan mengambil sikap seperti ini begitu ya di akhir masa pemerintahannya?
Atau bahkan kalau kita mau lebih jauh, lagi-lagi lihat di Amerika Serikat, sudah ratusan tahun punya tradisi berdemokrasi, tiba-tiba punya presiden seperti Donald Trump, yang merusak demokrasi, dan sekarang akan maju lagi. Kan itu yang menyebarluaskan hoax. Tapi bisa menjadi presiden. Jadi yang perjuangan demokrasi kan memang tidak mudah gitu ya, tidak jangka pendek gitu ya, melelahkan. Mungkin tidak cukup satu generasi, ada generasi yang mengantarkan, ada generasi yang melanjutkan, nanti generasi lanjutan yang menikmatinya, kan seperti itu. Balik lagi ke ini Pak, pemakzulan. Mungkin kita harus pahami ya, itu sebagai warning saja, bahwa ini kalau terus-menerus ya, ketidaknetralan itu ditunjukkan kasat mata gitu, ya pemakzulan loh, gitu kan. Jadi maksudnya warning supaya mengerem. Kan gitu Pak, gitu. Bukan, dan itu kan tidak disampaikan oleh partai-partai pendukung 1 dan 3 kan gitu, tidak kan gitu. Tapi ini kelompok-kelompok yang tadi kelompok moralis lah gitu ya, kelompok-kelompok masyarakat sipil yang tadi ini seperti tidak berubah nih. Kalau gitu ya di ini sajalah gitu ya, di impeach. Ya, tapi kan ya melihat realitas, kan DPR sudah dikuasai juga kan, impeach kan di DPR kan gitu Pak. 82% sekarang ya pendukung pemerintah, partai pendukung pemerintah. Kalau yang berada di koalisi 02 memang 45%. Tapi kan juga impeachment tidak mudah ya prosesnya. Tapi saya sepakat tuh, jadi bukan kemudian difahami sebagai gerakan politik gitu ya. Yang ini terkait dengan soal-soal politik praktis, siapa yang nanti berkuasa dan seterusnya. Tapi bentuk kontrol sosial dan memang konstitusional. Artinya ketika kita bicara sistem demokrasi, presiden itu punya batasan-batasan. Kewenangannya terbatas, begitu ya. Masa jabatannya sudah jelas dibatasi, begitu ya. Termasuk dia tidak boleh, ya kalau kita masuk kepada soal impeachment itu kan soal pelanggaran hukum dan pelanggaran etika. Ada koridor itu yang harus diingatkan, jangan-jangan lupa kan begitu ya, bahwa ada koridor sehingga diingat kembali, hati-hati kalau kemudian masuk ke situ ada resikonya. Itulah bincang-bincang dengan Pak Firman Manan. Mudah-mudahan bermanfaat dan proses demokrasi harus terus kita kawal. Sampai jumpa.